Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariba Nabilah dengan nomor NIM 24801054. Sebelumnya yang saya hormati Bapak dosen Dr. Kasman SPD MPDI selaku dosen mata kuliah Psikologi Perkembangan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Perkembangan Anak pada Usia Remaja. Baik, langsung saja pada slide ini saya akan membahas mengenai pengertian remaja. Remaja merupakan masa peralihan anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini, seseorang mengalami berbagai perubahan, baik dari segi fisik, cara berpikir, emosi, maupun hubungan sosial. Perubahan tersebut terjadi secara bertahap sebagai bagian dari proses pertumbuhan. Selain itu, pada masa remaja, seseorang mulai mencari jati dirinya. Remaja mulai belajar mengambil keputusan sendiri, memiliki tanggung jawab yang lebih besar, serta mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan dewasa. Oleh karena itu, masa remaja sering disebut sebagai salah satu tahap perkembangan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Selanjutnya adalah perkembangan fisik pada remaja. Perkembangan fisik merupakan perubahan yang paling mudah diamati karena terlihat secara langsung. Pada masa ini, tubuh mengalami pertumbuhan tinggi dan berat badan yang cukup cepat. Selain itu, juga terjadi perubahan hormon yang menyebabkan dimulainya masa pubertas. Pubertas ditandai dengan mulai matangnya organ reproduksi serta munculnya ciri-ciri fisik tertentu pada laki-laki maupun perempuan. Selain itu, waktu terjadinya pubertas berbeda pada setiap individu. Hal tersebut merupakan proses yang normal dalam perkembangan manusia. Selanjutnya adalah perkembangan kognitif atau kemampuan berpikir. Pada masa remaja, kemampuan berpikir seseorang berkembang menjadi lebih matang dibandingkan masih anak-anak. Remaja mulai mampu berpikir secara logis, memahami hubungan sebab dan akibat, serta menganalisis suatu permasalahan dari berbagai sudut pandang. Selain itu, remaja juga mulai mampu memahami konsep-konsep yang bersifat abstrak dan memiliki kemampuan untuk merencanakan masa depan. Misalnya, mulai menentukan cita-cita, memiliki pendidikan yang ingin ditempuh, dan mempertimbangkan berbagai keputusan di dalam hidupnya. Kemudian, perkembangan emosional dan sosial. Pada masa remaja, tidak hanya terjadi perubahan fisik dan cara berpikir, tetapi juga perkembangan emosi dan sosial. Di sisi emosi, remaja cenderung lebih sensitif sehingga suasana hatinya dapat berubah dengan cepat. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan hormon dan proses penyesuaian yang terjadi terhadap lingkungan. Sementara itu, dari sisi sosial, hubungan dengan teman sebaya menjadi semakin penting. Remaja mulai belajar bekerja sama, berkomunikasi dengan baik, serta menghargai pendapat orang lain, dan menyesuaikan diri dalam kelompok sosial. Oleh karena itu, lingkungan pergaulan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan remaja. Adapun perkembangan remaja yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri maupun dari lingkungan. Faktor yang dari dalam diri meliputi kondisi kesehatan, kemampuan individu, serta faktor keturunan. Sedangkan faktor dari luar meliputi keluarga, sekolah, teman sebaya, dan lingkungan masyarakat. Apabila remaja berada di lingkungan yang baik, maka mereka akan lebih mudah berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan memiliki karakter yang lebih positif. Sebaliknya, lingkungan yang kurang baik juga dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap proses perkembangan remaja. Dan sebagai kesimpulan, masa remaja merupakan salah satu tahap perkembangan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pada masa ini terjadi perubahan fisik, kemampuan berpikir, emosi, dan hubungan sosial secara bersamaan. Oleh karena itu, remaja memerlukan dukungan dari keluarga, teman sekolah, dan lingkungan agar dapat berkembang secara optimal. Dengan bimbingan yang baik, remaja diharapkan mampu menjadi pribadi yang sehat, mandiri, bertanggung jawab, serta siap menghadapi kehidupan di masa depan. Baik, itulah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari penjelasan saya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.